Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masih bersama kami di Berondot TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan waspada cuaca ekstrim. Bapak Damanik mungkin bisa jelaskan terkait dengan tingkat akurasi peringatan dini kepada masyarakat, apalagi cuaca yang ada di Bengkulu ya Bapak ya? Ya, sejauh ini Mbak ya 100% tidak mungkin ya, karena memang ini prediksi ya, perkiraan ya. Tetapi sejauh ini rata-rata umumnya masyarakat tuh menyampaikan memang yang kita sampaikan mendekati lah seperti itu. Ya rata-rata di atas 90% lah Mbak. Artinya memang benar-benar bisa dimanfaatkan karena memang kita didukung dengan peralatan yang lumayan canggih sekarang. Kita juga ada radar cuaca yang di depan bandara. Jadi kita bisa memanfaatkan dan sejauh ini memang bisa maksimal kita memberikan informasi ke masyarakat sehingga di tengah masyarakat itu bisa memanfaatkan sehingga bisa mengurangi risiko bencana. Cuman kadang-kadang memang masyarakat masih ada juga yang kurang aware ya dengan dengan info kita. Artinya tidak semua, ada peringatan dini, kalau mau jalan tunda dulu deh. Kebiasaan kita kan betul nggak apa-apa kok, dikit aja kan gitu. Padahal seharusnya ya beberapa kali kejadian ya, terutama pohon tumbang itu sebelumnya kita udah ingatkan ada angin kencang gitu. Artinya kan mungkin apakah tidak terinfokan ataupun memang kurang aware tadi sehingga masih saja ada kejadian. Padahal tujuan kita memberikan informasi sedini mungkin itu kan menghindari itu gitu. Jadi beberapa kejadian pohon tumbang kan ada bahkan memakan korban ya, ada beberapa kali. Tapi harapan kita ke depan masyarakat juga semakin aware dan semakin memahami bahwasannya memang kondisi iklim dan cuaca kita tahun-tahun belakangan ini memang sudah mulai ada perubahan seperti itu, sehingga memang mau tidak mau ya informasi dari BMKG itu bisa membantu masyarakat lah untuk menentukan jadwal ataupun termasuk di dunia pertanian, dunia lainnya terutama. Begitu juga nanti pada saat-saat liburan kita juga ada memberikan informasi tempat wisata di pelabuhan, kemudian termasuk jalan tol kita juga buatkan perakiraan cuacanya. Apalagi memang masyarakat nih yang memang banyak mobilitasnya di luar rumah ya Bapak ya, pasti kan memang harus wajib dan juga mengecek informasi cuaca secara berkala setiap hari ya. Baik, kalau dari Bapak ataupun Ibu sendiri ya Bapak ya terkait dengan aktivitas penebangan liar atau mungkin alih fungsi lahan Ibu ya, ini apakah juga berpengaruh terhadap cuaca ekstrim? Kalau dari kita sendiri sehubungan dengan cuaca ekstrim itu memang seharusnya kita himbau masyarakat itu tidak mengganggu pohon yang kita tanam. Dalam artian kebanyakan masyarakat ini Ibu, Mbak tidak suka dengan pohon itu lalu membakar di bawah batang. Itu secara otomatis itu kan merusak kekuatan dari pohon itu sendiri. Nah itu sangat berdampak ketika cuaca ekstrim itu kan Mbak kan. Nah makanya kita himbau juga kepada masyarakat tidak boleh merusak pepohonan, dan undang-undang untuk pohon itu ada, tidak boleh melakukan penebangan sembarangan terhadap pohon tadi. Itu juga tujuannya untuk menghindari alih fungsi lahan, untuk pencegahan alih fungsi lahan, misalnya hutan-hutan kita ditebang. Nah ada undang-undangnya itu Mbak, kalau nggak salah itu nomor 8 tahun 2013 pencegahan pemotongan pohon tadi. Dan itu bisa didenda dari 15 juta sampai 15 miliar. Nah, mungkin kita harapkan masyarakat aware juga tidak merusak pepohonan, apalagi di Kota Bengkulu. Kita berbicara di Kota Bengkulu, kita kan tanam nih di di bahu jalan. Tujuannya kan untuk sebagai pelindung, penyerap zat karbon sehingga tidak membuat cuaca kita
udara kita jelek. Nah, kita kan selalu pantau, kita dari Dinas Lingkungan Hidup juga memantau kondisi kualitas udara. Itulah fungsi pohon kita tadi, menyerap zat karbon. Jadi harapan kita masyarakat mari kita sama jaga pohon kita tadi untuk tidak dirusak. Karena memang di Perda RTH itu juga ada dendanya. Perda RTH itu tahun 2017 itu didenda 50 juta ketika kita melakukan perusakan terhadap pohon itu. Sampai dengan saat ini ada tidak Ibu terkait dengan aduan masyarakat atau mungkin laporan bahwa masyarakat ini ternyata tidak tahu nih sistematik ataupun sistem dari penebangan pohon seperti apa, harus melapor dulu dari DLH? Sejauh ini alhamdulillah ketika ada keinginan masyarakat untuk menebang atau memangkas itu bersurat ke kita. Sehingga kita lakukan survei dulu terhadap pohon itu layak belum mereka ditebang dan kita cari asbabnya kenapa. Ketika pohon itu masih remaja dan harus kita jaga, kita akan tetap jaga, paling kalau ketika itu mengganggu kita akan melakukan pemangkasan kayak gitu. Tapi ada juga yang nekat melakukan penebangan tanpa seizin kita. Nah, itu kita warning mereka, kita sampaikan perdanya. Bahkan ada beberapa kecamatan kemarin kalau nggak salah Kampung Melayu, kami mensurvei itu dirusak pohon kami itu digelang gitu loh Mbak. Jadi kulitnya itu dirusak. Nah itu kami melakukan surat. Itu tidak boleh ya Bu ya? Tidak boleh, karena itu akan memati pohon itu sendiri. Nah ketika pohon itu rusak, itu kan daya tahannya tidak ada lagi. Itu mengganggu, artinya bisa berdampak tidak baik terhadap masyarakat itu sendiri. Pohon tumbang misalnya kan Mbak kan. Maka kami dari pihak DLH melakukan menyurati pemilik wilayah setempat, kecamatan dan kelurahan, mohon ini loh sanksinya ketika melakukan perusakan pohon. Mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memantau siapa pelakunya seperti itu. Dan menyampaikan ketika ada masyarakat yang melakukan minta pelayanan, mensosialisasikanlah perda-perda kita tadi. Karena ada beberapa juga masyarakat yang memang tidak mau repot ya Bu ya, akhirnya menebang sendiri, ternyata itu menyalahi aturan. Baik, kalau dari Bapak Supan sendiri, Bapak ada tidak langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi kerugian ya dari pertanian sendiri di cuaca ekstrim? Oke, kalau cuaca ekstrim itu memang dampaknya macam-macam ya. Untuk manusia itu bisa kesehatan ketika hujan deras atau apa itu bisa kejatuhan pohon, bisa mungkin kalau hujan deras ya sakit kan. Nah itu mungkin dari sisi makan. Kemudian kalau dari sisi kemudian ekstrim banyak hujan, curah hujan tinggi, banjir itu mungkin dari sisi daerah tangkapan air. Jadi luasan kita kan masih banyak yang bervegetasi. Ketika vegetasi itu ditebang, ada misalnya penambangan itu kan harus segera ditanam juga bekas tambang. Kemudian pembukaan untuk perkebunan, nah itu kan perlu ada sistem pembukaan yang cukup bagus sehingga air itu ada penyerapan, nah, gitu. Jadi itu penyerapan di hulu. Nah, penyerapan di hilir di permukiman itu juga harus cukup bagus. Selain kalau nanti daya tampung saluran-saluran parit atau sungai itu nggak cukup, itu kan itu ada yang diresapkan gitu. Jadi ada ya saya pikir kalau saya tidak ekstrim harus membuat resapan, kemudian atau paritnya, tapi kayaknya semuanya deh kita integrated gitu. Jadi terintegrasi secara, jadi pendekatan itu menyeluruh. Nah, ketika pendekatan menyeluruh ya mudah-mudahan itu kurang. Jadi kalau pas sedang hujan badai ya jangan di bawah pohon. Kemudian untuk yang pohon tumbang barangkali kayak di Bogor itu. Jadi kita ada sistem pengecekan pohon. Jadi tidak perlu nunggu laporan. Jadi ada sistem sonar atau apa gitu ya. Jadi untuk ngecek tiap pohon ada alat itu sehingga tidak perlu laporan mungkin setahun sekali atau apa ketika itu dicek, karena kita itu kadang-kadang di Bengkulu ya, yang saya lihat itu pohon rapuh tengah, kelihatan dari luar itu utuh, tapi dalamnya kosong. Nah itu satu. Kemudian yang kedua,
kita itu jenis tanah kita itu potsolik merah kuning. Nah, terutama di daerah Undip itu, Pak, pohon yang tumbang itu ternyata dia tidak punya akar tunggang. Nah, jadi ketika nggak ada akar tunggang, akar cuma di sini. Nah, ketika akar di sini agak terpotong oleh masyarakat, ini nggak ditebang ya, akarnya cuma sedikit, maka dia akan mudah sekali untuk roboh. Nah, ini udah banyak korban juga kami di Undip itu, Pak. Jadi itu tadi, jadi jenis tanah kita itu akar itu nggak mau masuk ke dalam, permukaannya tipis karena kita potsolik merah kuning itu akibat dari keracunan aluminium. Jadi dengan adanya keracunan aluminium, akar tunggang itu tidak mau tumbuh, sehingga yang sering tumbuh hanya akar serabut dan akar lateral, akar yang menyamping. Ketika kadang-kadang kita nggak sadar akar menyamping dipotong, ada angin, udah tumbang, dan itulah ya banyak korban di kita. Jadi itu saya pikir untuk mitigasi, ya tangkapannya diperbaiki, penyerapannya dengan penyerapan yang bagus, kemudian vegetasi di sekitar sungai kan, ada aturan itu di LH ya. 50 meter atau apa itu, nah, itu jangan diganggu. Kemudian kalau di kota ya kalau bisa diserap. Jogja itu gang-gang itu sudah dibuat lubang di bawah untuk penyerapan air Jogja. Dan Jogja itu struktur tanahnya nggak seperti kita. Kita itu ada air nggak menyerap airnya itu. Gitu. Ada lubang aja kecil, nah, seperti kami ya buat di Tahura itu, sekitar Tahura di Tanjung Terdana itu ada lubang untuk tanam, itu hujan 2 hari nggak kering. Kering. Nah, ini juga banyak terjadi di daerah perumahan nih Pak. Nah, biasanya itu, kan ya. Ternyata penyerapan airnya ya jenis tanah kita. Jadi ketika jenis tanah kita itu penyerapan kurang, nah itu akhirnya kan kita tidak hujan 2 minggu saja, tanaman sudah stres. Baik. Di kita itu tidak hujan 2 minggu, padahal di Jawa itu kadang-kadang sebulan nggak hujan, aman tanamannya. Karena apa? Ya tadi porositasnya bagus. Jadi kadang-kadang air dari permukaan tanah itu dia ke atas menguapi perakaran tanaman, dia masih oke. Kalau di sini 2 minggu nggak hujan, jangan harap itu tanaman tetap sehat, tanaman-tanaman semusim gitu ya. Tanah dan juga cara perawatan tanamannya juga ya Bapak ya, dan jenis tanamannya tentunya ya Bapak ya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.